Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa kelas 11 SMA 3 Sumatera Barat di tahun pelajaran 2020-2021. Bersama saya, Guru Matematika Muhammad Irsyad, yang akan bersama dengan siswa kelas 11 untuk 1 tahun ke depannya. Karena ini pertemuan pertama-tama Bapak akan lebih memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Irsyad, Guru Matematika. Bapak merupakan alma mater dari Pendidikan Matematika Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, yang jadi pengalaman Bapak sudah menjadi guru matematika sejak tahun 2013. Dahulu Bapak mengajar di SMA 1 Lubuk Sikaping 2013 sampai 2018, sedangkan 2018 sampai sekarang mengajar di SMA 3 Sumatera Barat. Jadi untuk kedepannya, jika ada pertanyaan, masalah, atau berhubungan dengan persiapan untuk lomba matematika, jadi siswa-siswa kelas 11 yang sebelumnya mungkin belum pernah belajar dengan Bapak, silahkan temui dan hubungi Bapak di saat normal nantinya. Kalau sekarang berarti cukup melalui media sosial atau WA atau telepon, silahkan. Kalau ada semua yang berhubungan dengan matematika yang ingin anak-anak Bapak tanyakan. Oke, karena sekarang merupakan pertemuan pertama, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang perlu kita sepakati pertama yaitu kehadiran. Mudah-mudahan semua siswa Bapak bisa hadir selalu 100%. Jangan sampai ada yang alfa, karena jika ada alfa itu akan sangat mempengaruhi. Yang kedua, untuk dasar-dasar prasyarat. Jadi setiap pelajaran matematika ini sangat saling berkaitan. Makanya kita harus tahu setiap materi itu merupakan mempunyai satu prasyarat satu sama lain. Makanya betul-betul lah berusaha kita untuk memahami matematika ini sebelum maju ke depannya. Oke, sebelum kita membahas apa saja silabus kita pada semester ini, Bapak akan menyampaikan secara filosofis apa sebetulnya kegunaan kita, maksud atau tujuan kita belajar matematika. Mungkin kebanyakan dari kita selama ini berpikir tujuan belajar matematika ini sangat tidak penting mungkin. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di kelas 10, siswa-siswa Bapak sekalian sudah belajar tentang eksponen misalnya, logaritma misalnya. Apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata tidak kita temui secara langsung. Apalagi kalau kita hubungkan dengan cita-cita siswa-siswa sekalian. Mungkin ingin jadi dokter, tidak ada pertanyaannya berhubungan dengan logaritma selama jadi dokter. Mungkin ada siswi yang ingin jadi bidan, tidak ada saat membantu orang melahirkan kita bicara logaritma dulu, tidak. Namun ada satu hal yang sangat penting dalam matematika ini, yaitu apa? Bagaimana kita berpikir logis. Jadi setiap langkah pada matematika ini harus logis. Sudah logis, apalagi sistematis. Jadi ada aturan. Aturan Kabataku saja sudah jelas. Kali bagi lebih didahulukan dibanding tanda tambah dan kurang. Itu sistematis, artinya ada aturan-aturan yang harus didahulukan, ada syarat-syarat yang harus didahulukan. Logis, sistematis. Jadi ada dua hal yang sangat penting. Pertama logis, yang kedua sistematis.
pemikiran seperti inilah yang diadopsi untuk semua ilmu, semua profesi. Ananda nanti mungkin jadi dokter, berarti setiap langkah dalam mengobati orang harus apa? Logis, betul kan? Jadi kita harus logis. Kalau tidak logis, orang tidak akan mungkin mau berobat ke kita. Harus sistematis. Kalau orang mau dioperasi, apa dulu dikerjakan? Apakah langsung apa namanya tuh? Langsung kita tusuk saja orang, langsung kita jahit. Menjahit otomatis setelah dioperasi. Tapi langkah pertamanya apa? Ada yang namanya anestesi dulu. Anestesi itu apa? Yaitu bagaimana supaya orang yang akan dioperasi tadi, bagian tubuh yang diberi bius supaya tidak merasakan sakit. Jadi ada syarat dulu, tidak langsung tindakan. Ada yang perlu didahulukan. Itulah matematika. Jadi setiap langkahnya tadi harus logis dan sistematis, benar dan sesuai aturan. Pemikiran itulah yang mudah-mudahan setiap kita yang belajar matematika supaya mengubah pemikiran kita belajar matematika bukan untuk nilai, bukan untuk kuliah, bukan itu, tapi bagaimana supaya kita cerdas. Bukti orang cerdas itu dia berpikir logis dan sistematis. Kalau orang sudah berpikir logis dan sistematis, maka dia mampu untuk berpikir kritis. Tanda orang cerdas, orang yang mampu berpikir kritis. Oke. Jadi, pada semester ini kita akan membahas 5 KD. Ada 5 KD yang akan kita pelajari pada semester ini, Ananda sekalian. KD yang pertama yaitu tentang metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan bilangan, ketaksamaan, dan keterbagian. Untuk membuktikannya, kita dengan metode induksi matematika. Ini salah satu materi yang sangat sering dipakai dalam perlombaan, dalam olimpiade, yaitu induksi matematika, pembuktian. Materi ini secara tingkat kesulitan, jika bukan soalnya dalam bentuk objektif, berarti tingkat kesulitannya adalah kategori tinggi, high order thinking, HOTS. Namun karena kita sering dalam ujian semester soalnya objektif, karena ini sebuah pembuktian, pilihan jawabannya sudah ada, ini berubah jadi low order thinking. Namun metode pembuktian ini, kalau Ananda mampu untuk memahaminya, bagaimana cara induksi matematika bentuk barisan, ketaksamaan, dan keterbagian, maka ini salah satu tanda Ananda berarti mampu untuk berpikir tingkat tinggi dalam matematika. Oke, yang kedua, KD 3.2-nya yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dengan metode penyelesaian yang sesuai dengan masalah kontekstual. Program linear 2 variabel. Kita akan nanti membahas bentuk grafiknya, bagaimana membentuk fungsinya, bagaimana menentukan nilai maksimum, nilai optimum. Di sini akan kita bahas nanti di KD 3.2. Selanjutnya di KD 3.3 kita akan mengenal yang sebelumnya materi ini belum pernah. Maka di semester ini kita akan ketemu dengan yang namanya matrik. Kita akan mengenal kesamaan matrik, kemudian operasi-operasi pada matrik mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matrik, dan juga transposnya. Itulah KD 3.3. Ini salah satu materi yang biasanya selama Bapak mengajar, siswa banyak merasa sangat mudah. Materi ini sangat ringan karena hanya sebatas pemahaman sederhana, belum ada yang rumit. Sedangkan di KD 3.4-nya
setelah KD 3.3 kita mendalami matrik tadi. Di KD ini menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik ordo 2x2 dan 3x3. Jika Ananda kesulitan di KD 3.3 akan lebih kesulitan lagi di 3.4. Maka karena di 3.3 KD-nya sangat mudah, maka jika Ananda serius dan betul-betul belajar di KD 3.4 akan lebih mudah lagi untuk dipahami. Dan terakhir, di semester ini kita akan membahas bagaimana menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan metode matrik yang kita sudah pelajari di KD 3.3 dan 3.4. Jadi KD 3.3 sampai 3.5 semuanya sangat berhubungan. Makanya Bapak bilang tadi apa? Ada materi prasyarat. Ada syarat 3.3, Ananda paham, akan lebih mudah memahami 3.4, akan lancar di 3.5. Oke, karena ini merupakan pertemuan pertama yang bisa Bapak sampaikan sebatas ini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokus membahas materi kita yang pertama, yaitu KD 3.3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda sukses dan betul-betul mau berusaha maksimal. Assalamualaikum.